Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Akil Baihaqi. Saya mahasiswa Polbangtan Medan. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi dan manajemen di perkebunan. Jadi tanpa eh, panjang lebar lagi, jadi kita akan mulai sekarang. Yang pertama ialah sistem informasi dan manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem atau MIS adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi informasi dalam suatu organisasi. Studi tentang sistem informasi manajemen yang melibatkan orang, proses, dan teknologi dalam konteks suatu organisasi. Setelah itu, selanjutnya ialah tujuan dari sistem informasi dan manajemen. Yaitu tujuan akhir dari penggunaan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan nilai dan keuntungan dalam suatu bisnis. Yaitu kelebihan dari informasi dan manajemen ini ialah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional organisasi, menambah nilai produk yang ada, melahirkan inovasi dan pengembangan produk baru, dan membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua ialah perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka karena adanya laporan pendapatan, catatan kinerja, eh, catatan kinerja karyawan, dan lain-lain. Mengidentifikasi spek-spek ini dapat membantu perusahaan meningkatkan proses bisnis dan operasinya. Yang ketiga ialah ketersediaan. Ketersediaan data pelanggan dan umpan balik dapat membantu perusahaan untuk menyelaraskan proses bisnisnya sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Pengolahan data pelanggan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran dan promosi secara langsung. Terus yang keempat ialah MIS atau Management Information System dapat membantu perusahaan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir ialah laporan MIS atau Management Information System dapat membantu pengambilan keputusan serta mengurangi waktu henti untuk item yang dapat ditindaklanjuti. Oke, kita next. Yang berikutnya ialah kekurangan sistem informasi dan manajemen. Yang pertama ialah pengambilan dan penyebaran tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak dari teknologi. Yang kedua ialah potensi informasi yang tidak akurat. Oke, kita lanjut. Dan sekarang kita akan memasuki penerapan sistem informasi dan manajemen di perkebunan. Yang pertama ialah sistem aplikasi perkebunan. Jadi di sini saya mengambil contohnya yaitu aplikasi Agris. Yaitu aplikasi Agris ini merupakan inisiatif dan inovasi digital talent dalam pengoperasian teknologi dalam mendorong kemajuan PTPN Group sebagai perusahaan go digital. Penerapan Agris merupakan wujud komitmen PTPN Group untuk selalu berinovasi dan memberikan hasil yang optimal kepada stakeholder. Untuk karyawan, Agris ini diharapkan dapat mengoptimalkan produktivitas dan penggunaan teknologi pada setiap value change yang dilaksanakan dengan Agris. Karyawan dapat mengakses kebutuhan data yang sifatnya personal, yaitu seperti absensi online, cuti, nota dinas, gaji, SMK, BK, dan Employee Assistant Program. Oke, kita lanjut. Yang kedua ialah analisa proses bisnis. Yang ini adalah informasinya ya, atau informasi di dalam perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen yang membeli hasil pertanian kelompok tani atau Timamo secara umum ada dua jenis, yakni corporate atau SIS atau seperti hypermarket yang di Ternate dan masyarakat umum. Keduanya melakukan transaksi dengan model yang sama. Proses pemesanan dilakukan oleh konsumen dengan cara mengirim permintaan melalui aplikasi WhatsApp. Jika produk tersedia, maka kelompok tani akan mengirim atau mengantar pesanan ke konsumen. Pembayaran baru dilakukan oleh konsumen ketika barang sampai atau seperti kita bisa bilang COD lah ya.
Model sistem yang sedang berjalan dengan alur proses jual beli seperti ini dapat dilihat diagramnya seperti pada gambar yang ada di atas. Itu gambar 2 itulah. Selanjutnya diagram ini dimodifikasi untuk diaplikasikan menjadi sebuah sistem. Ada beberapa langkah diperbaiki, misalnya tahapan penyiapan barang seperti baru dilakukan setelah konsumen mentransfer uang. Konsumen bisa mengetahui stok tersedia secara real time. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ialah pemasokan bahan baku, produksi informasi, dan lain sebagainya. Saat ini, Supply Chain Management atau SCM menjadi salah satu sistem yang populer digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan kepercayaan pelanggan. Studi kasus perancangan Supply Chain Management diimplementasikan di pabrik kelapa sawit Gunung Meliau, yaitu PTPN 8, Kalimantan Barat, yang ada di Kalimantan Barat. Penelitian dengan pendekatan melalui sistem manajemen rantai pasok ini difokuskan kepada proses mulai dari pemanenan, tandan buah segar hingga menghasilkan minyak sawit mentah dan inti sawit yang berkualitas dan produktif sesuai dengan standar PTPN 8. Model ini diharapkan mampu meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui keunggulan nilai dan keunggulan produktivitas. Oke, kita akan lanjut. Yang keempat ialah persiapan lahan. Persiapan lahan dan pengelolaan lahan merupakan kegiatan dalam mempersiapkan lahan sebelum ditanam dengan maksud agar lahan tersebut ideal bagi suatu usaha untuk mengubah tanah dengan menggunakan alat pertanian yang baik, konvensional maupun modern sehingga memperoleh lahan pertanian yang memiliki kandungan yang cocok dengan tanaman yang akan ditanam. Informasi teknologi yang dipakai biasanya itu adalah WebGIS. WebGIS ini ialah suatu perangkat lunak atau SIG atau pemetaan secara digital yang menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, menghubungkan dan menyediakan informasi dalam bentuk skrip, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet. Oke, kita lanjut. Yang lima ialah tentang penggajian atau eh, sistem gaji lah ya. Di sini penggajian adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak pekerjaan. Bagi perusahaan, sistem ini juga berguna untuk melacak jam kerja, menghitung upah, pemotongan pajak, mencetak dan membayar pajak pekerjaan pemerintah. Yang kedua ialah penerapan teknologi sangat dibutuhkan untuk alur penggajian suatu perusahaan. Salah satu perusahaan yang menjadi tempat riset yaitu PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 4. Sistem yang dibangun pada pembuatan sistem penggajian di PTPN 4 ialah berbasis web. Ya, berbasis web ini hanya mampu melakukan proses pengolahan data online dan mengolah slip gaji secara online. Yang keenam ialah pengumpulan pengumpulan data dan pengorganisir data bisnis. Yang pertama ialah dalam era sistem informasi masa kini, perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak menggunakan teknologi informasi dalam memperlancar usahanya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Satu teknologi yang banyak dimanfaatkan adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. PT IaaS Nusantara dengan IaaS Infolab Enterprise Server mengintegrasikan proses produksi dan distribusi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Lanjut. Dan terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, terima kasih atas pengertian dan waktunya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada dosen dan teman-teman saya mohon maaf, kepada semuanya, kepada Allah saya mohon ampun. Eh, jadi cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya.